Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi video kali ini kita akan belajar tentang tutorial bagaimana kita melakukan analisis and gain score hanya kurang dari 1 menit. Nah, pada tutorial kali ini ya, contoh dalam aplikasi penelitian, misalkan judul penelitiannya berbunyi efektivitas kolaborasi model pembelajaran problem-based learning dan mind mapping terhadap hasil belajar ekonomi. Di sini sudah ada ya, sudah saya sediakan contoh dari data yang telah terkumpul, yaitu data pretest dan data post-test. Data pretest ini merupakan data sebelum problem based learning dan mind mapping ini diterapkan, sedangkan data post-test merupakan data yang telah dikumpulkan setelah PBL dan mind mapping ini diterapkan. Nah, bagaimana kita untuk melakukannya? Terlebih dahulu kita harus mengetahui rumus dari end gain score itu. Rumus dari end gain score yaitu ialah end gain sama dengan skor post test dikurangi skor pretest per skor ideal dikurangi skor pretest. Nah, untuk kriteria kita menggunakan 2 kriteria. Kriteria yang pertama yaitu kita ambil dari pendapat Melzer dalam Shahpitri. Yang kedua, kriteria yang kita ambil dari Hake. Nah, aplikasinya seperti ini. Yang pertama, kita akan menyiapkan tombol kolom bantu, yaitu kolom post test dikurangi pretest, ini skor post test dikurangi skor pretest. Kolom selanjutnya yaitu skor ideal dikurangi pretest. Skor ideal di sini ialah 100. Kita membuat kolom end gain score dan end gain score presentasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti pembahasannya sebagaimana berikut ini. Nah, untuk kita menentukan nilai post test dikurangi pretest, maka caranya ialah ya, sama dengan di dalam Excel kita selalu mendahulukan dengan sama dengan. Nah, post test ya, post test itu berada pada kolom E ya, berada pada kolom E baris ke-6. Nah, ini dia baris ke-6 ya, dikurangi dengan skor pretest. Nah, skor pretest ini adalah skor sebelum perlakuan model pembelajaran diterapkan, yaitu pada kolom C baris ke-6 ya. Setelah itu kita enter, maka keluar hasilnya 23. Bahasa lainnya 89 dikurangi 66. Untuk menyingkat waktu, kita tinggal tarik ke bawah ya, sampai terakhir di sini. Nah, sudah muncul hasilnya. Dan sekarang kita akan mengurangi skor ideal dikurangi pretest. Skor ideal itu ialah 100 ya, sama dengan 100. Kita klik. Nah, agar kolom baris ini tidak bergerak saat nanti kita akan menariknya ke bawah, maka di sini kita akan menambahkannya dengan tombol string, yaitu atau tombol absolute ya, dengan menggunakan F4. Nah, dikurangi dengan skor pretest, yaitu pada kolom E, pada kolom C ya, pretest 66. Nah, tinggal kita enter, jadi 34. Kita ulang,
skor ideal dikurangi pretest. Skor ideal itu adalah 100. Ini dia. Nah, skor ideal sama dengan 100, yaitu kita klik H baris ke-5. H kolom H baris ke-5 yaitu 100. Kita beri tanda string agar tidak bergeser nanti ya pada saat kita menariknya, dikurangi dengan pretest, skor pretest, enter. Setelah itu kita tarik. Nah, pada kasus ini kita sudah menyelesaikan kolom post test dikurangi pretest per skor ideal dikurangi pretest, skor post test dikurangi skor pretest per skor ideal dikurangi skor pretest. Yang terakhir adalah ya, kita akan mencari nilai n-gain score. Tapi sebelum kita menentukan nilai n-gain score, maka terlebih dahulu kita melihat ya di sini jumlahnya berapa. Ya, untuk menentukan berapa jumlah kita menggunakan fungsi sum. Ya, kita tarik dari atas kolom C baris ke-6 sampai ke bawah sampai kolom ke-39 1992. Begitu juga dengan kolom post test. Fungsi sum kita tarik di sini ya. Selanjutnya kita enter, kita mendapatkan 2925. Untuk mencari nilai rata-rata kita gunakan fungsi average, yaitu ya, average, tarik dari atas ke bawah sampai baris ke-59, kita enter, 58,59 ya rata-ratanya dari 34 sampel. Average ada kenaikan ya. Sebelum PBL dan mind mapping ini diterapkan, nilai rata-rata siswa adalah 58,59, dan setelah problem based learning dan mind mapping ini diterapkan terhadap hasil belajar ekonomi siswa, kita mendapatkan nilai rata-rata siswa itu ialah 86,06. Dari sini kita sudah mendapatkan jawaban bahwa ada kenaikan hasil belajar. Terhadap n-gain score, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita ke n-gain score ya. N-gain score itu ialah n-gain score, skor ideal ya, skor post test ini ya. Ini dia dibagi dengan skor ideal dikurangi pretest sama dengan ya G6 ya, kolom G baris ke-6 G6 per skor ideal dikurangi skor pretest. Ini dia hasilnya, H kolom H baris ke-6, enter. Hasilnya ialah 0,68. Kita tarik sampai ke bawah. Sama dengan, nah, kita cari rata-ratanya. Rata-rata kita menggunakan rumus average. Dari kolom I baris ke-6 kita tarik ke bawah sampai kolom I baris ke-39 atau pada N sampel 39 ya, 0,65. Rata-ratanya ialah 0,65. Sekarang kita bandingkan dengan kriteria 1, yaitu berarti 0,65 ini berada pada kriteria yang kedua, yaitu sedang.
Untuk membuatnya secara otomatis, kita akan menggunakan fungsi if. If sama dengan ya, jika kolom I41 ya, lebih besar atau sama dengan 0,7 itu tinggi ya. If lebih besar atau sama dengan 0,3 apa di sini 0,3 sampai 0,7 sedang if lebih kecil dari 0,3 rendah. Secara otomatis akan timbul 0,65 berada pada kategori sedang. Berada pada kategori sedang, ini dia. Nah, ini ialah kita menentukan kriteria pertama dari Melzer. Yang kedua, kita akan menentukan kriteria yang berasal dari Hake ya. Caranya ialah N gain score, persentase artinya N gain score dikali 100 sama dengan N gain score dikali 100. Ini dia, kita pinjam aja ya 100 ini ya, agar dia tidak bergeser nanti pada saat kita menariknya. Kita beri tanda string, tanda absolute, kita enter dia 67,65, kita tarik ke bawah. Nah, ya, sudah. Kalau teman-teman tidak menggunakan tanda string di sini, maka ini akan ikut bergeser. Selanjutnya kita cari average, kita geser dari sini aja ya. Rata-ratanya ialah 65,19 ya, 65,19 berarti berada pada kategori cukup efektif ya. Kita gunakan aja fungsi if di sini ya. Kita ulang, if ya, fungsi if if 6 if J41 ya, jika J kolom J baris ke-41, ini dia maksudnya ya, kolom J baris ke-41. Lebih dari 76. Lebih dari 76, keterangannya itu efektif if ya, if J41
besar dari 56. Keterangannya cukup efektif. It bisa dari 40 kurang efektif. Tidak efektif, tutup kurung 3 kali 4 kali. Nah, setelah kita ketahui, pada saat kita menggunakan kriteria dari Melzer, kita endgame score-nya rata-rata berada pada garis sedang. Begitu juga ketika kita menggunakan kriteria yang kedua dari Hake, kita mendapatkan endgame score cukup efektif. Ini artinya ialah penerapan model pembelajaran kolaborasi problem based learning dan mapping terhadap hasil belajar ini, hasil belajar ekonomi siswa ini cukup efektif, ya, cukup efektif meningkatkan hasil belajar ekonomi atau ya, kategori sedang, cukup sedang dan cukup efektif, ya. Salah satunya itu yang kita gunakan, ya. Apakah kita menggunakan kriteria dari Melzer atau kita menggunakan kriteria dari Hake. Adapun kita menggunakan keduanya juga bisa, ya, untuk mendapatkan deskripsi yang lebih jelas. Misalkan kolaborasi model pembelajaran problem based learning dan mind mapping cukup efektif untuk meningkatkan hasil belajar ekonomi. Nah, inilah dia bagaimana cara kita untuk mencari nilai endgame score dalam perbandingan nilai antara pretest dan posttest pada saat kita melakukan analisis atau riset dalam eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Nah, untuk meningkatkan pemahaman saudara semua, silahkan, ya, dari hasil ini silahkan dikembangkan, ya. Dicoba, silahkan dibuka Excelnya, ya, silahkan dibuat contoh analisisnya, dan silahkan menggunakan rumus yang sudah tertera ini, ya. Rumus endgame score, kriteria 1 dari Melzer, kriteria 2 dari Hake. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, ya. Mohon untuk di like, komen, dan subscribe untuk memberi sebagai motivasi bagi saya untuk membuat video-video tutorial, ya, yang membantu lainnya. Sekian, wallahul muwaffiq.
wal hadi ila sabil rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.